Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 51 sampai dengan ayat 60 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza shiratum mustaqim. Ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'as syahidin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Fa ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Terjemahan Al-Quran surat Ali Imran ayat 51 sampai dengan ayat 60. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu juga. Sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Setelah terasa oleh Isa keingkaran kaumnya, berkatalah ia, siapakah yang bersedia menjadi pembela-pembelaku untuk menegakkan agama Allah? Sahabat-sahabatnya yang dinamakan kaum Hawari menjawab, kamilah pembela-pembela Allah. Kami telah beriman kepada Allah. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Catatan,
Kaum Hawari, murid-murid pilihannya sebagai tangan kanan Isa yang mendampinginya siang dan malam. Wahai Tuhan kami telah beriman kepada Injil yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul Isa. Karena itu, masukkanlah kami bersama orang-orang yang mengakui kerasulan-Mu. Karena itu masukkanlah kami bersama orang-orang yang mengakui kerasulannya. Lalu mereka kaum Yahudi mengadakan tipu muslihat. Allah pun membalas tipu muslihat mereka, dan Allah yang paling ampuh tipu muslihatnya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, Aku akan mematikan dan mengangkat rohmu di sisiku, serta membersihkanmu dari tuduhan orang-orang yang kafir, dan pengikut-pengikutmu akan aku jadikan lebih mulia daripada orang-orang kafir sampai pada hari kiamat. Kemudian kepadakulah tempat kembalimu, nanti akan aku beri keputusan kepadamu tentang persoalan-persoalan yang kamu perselisihkan itu." Catatan, ayat ini secara gamblang menerangkan bahwa Allah mematikan Isa secara wajar. Kata tawaffa yang menjadi pokok dari kata mutawaffiku pada ayat ini banyak sekali ditemukan dalam Al-Quran. Semuanya bermakna mati secara wajar, bukan mati dibunuh atau disalib. Begitu juga kata tawaffai tani pada surat Al-Maidah ayat 117 yang masih erat hubungannya dengan masalah Isa, juga demikian dengan mati yang dapat dikenal dan dipahami oleh mereka yang mengerti bahasa Arab. Oleh karena itu, kalau di dalam ayat tersebut tidak ditemukan kata-kata yang dapat merubah arti kata tawaffa dengan pengertian yang biasa, maka dalam soal berakhirnya Isa dengan kaumnya tidak dapat kita artikan bahwa Isa masih hidup dan tidak mati. Tidak ada jalan untuk mencari pengertian bahwa kematian Isa terjadi setelah Ia turun kembali ke dunia seperti yang dipercaya oleh sementara orang, bahwa Isa tetap hidup di langit dan akan turun kelak di akhir zaman. Sebab demikian jelasnya ayat ini menerangkan bahwa hubungan Isa hanya dengan kaumnya saja dan bukan dengan kaum yang hidup di akhir zaman, yaitu umat Muhammad. Kata Rafi'uka sebelum kata mutawaffika berasal dari kata rafa'a yang berarti mengangkat dalam soal ruh. Derajat kemuliaan, kemasyhuran, dan sebagainya bukan pengangkatan jasmani ke langit. Bukan soal ruh, derajat kemuliaan, kemasyhuran, dan sebagainya bukan pengangkatan jasmani ke langit. Kalau kata Rafi'uka itu dan kata-kata lainnya yang berasal dari kata rafa'a diartikan dengan pengangkatan jasmani ke langit, maka kita akan menemukan banyak sekali kesalahan dan kekeliruan. Misalnya firman Allah pada surat Al-Mujadilah ayat 11 antara lain,
yarfa Allahul azim amanu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Kalau kata yarfa'u yang berasal dari kata rafa'a pada kalimat di atas diartikan dengan pengangkatan jasmani ke langit, berarti bukan jasmani Isa saja yang diangkat ke langit, tapi semua jasmani orang-orang mukmin yang jumlahnya kian hari kian bertambah. Diangkat juga ke langit sebagaimana halnya dengan jasmani Isa. Adapun derajat, pangkat, kemuliaan, kemasyhuran dan sebagainya erat hubungannya dengan manusianya. Sedangkan yang dinamakan manusia itu pada hakikatnya adalah ruhnya sendiri. Dan ruh itulah yang kekal. Dan ruh itu pula yang akan menemui sendiri, yang akan menemui Tuhan. Adapun derajat, pangkat, kemuliaan, kemasyhuran dan sebagainya, ia dapat bertambah atau berkurang atau hancur sama sekali. Adapun hadis yang menerangkan bahwa Isa akan turun di akhir zaman adalah hadis ahad, yakni hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang saja. Hadis ahad tidak dapat dipergunakan dalam masalah akidah, sebab masalah akidah hanya dapat dipertanggungjawabkan dengan dalil qut'iyah atau Al-Quran dan hadis mutawatir. Kedua dalil itu tidak ditemukan di sini. Adapun orang-orang yang kafir itu nanti akan kusiksa dengan siksaan yang berat di dunia dan di akhirat, dan tidak ada orang yang dapat menolongnya. Tetapi orang-orang yang beriman dan yang berbuat kebajikan, mereka akan mendapat ganjaran sepenuhnya. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Demikianlah bukti-bukti kerasulan Isa yang kami bacakan kepadamu dalam Al-Quran yang penuh hikmat. Sebetulnya perumpamaan penciptaan Isa menurut pandangan Allah tidak ubahnya seperti penciptaan Adam yang diciptakan dari tanah liat lalu diucapkannya kun, maka Adam pun menjelmalah. Inilah suatu kenyataan yang sebenarnya dari Tuhanmu, sebab itu janganlah kamu ragu-ragu. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kami bacakan Al-Quran surat Ali Imran ayat 51 sampai dengan ayat 60 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.